Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Tresnawati SHLLM dan rekan-rekan semua, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Reza Erlangga Marsha dengan NRP 1987088. Yang kedua ada Muhammad Iqbal dengan NRP 1987044. Dan yang terakhir ada Laurencia Selen Clarissa dengan NRP 1987044. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai putusan perkara nomor 40 KPPU garing 2010 dengan kasus tender pengadaan sarana dan prasarana konversi energi di lingkungan dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2009. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah terhadap kasus tersebut. Masyarakat dalam kehidupan tidak akan pernah lepas dari kegiatan yang berkaitan dengan hukum. Salah satunya dari banyak kegiatan yang setiap hari pasti berjalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang menjadi kewajiban dalam kehidupan adalah pekerjaan yang terdapat dalam lingkup dunia usaha. Persaingan usaha yang sehat sangat dibutuhkan, maka dibentuklah hukum yang mengatur persaingan usaha, yaitu seperangkat aturan yang hukum mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dalam hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Agar tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat terlaksana, maka dibentuk komisi pengawas yang khusus dibentuk untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang dengan peran, tugas, wewenang, dan tanggung jawab tersendiri. Namun pada kenyataannya, sanksi yang diberikan oleh KPPU dalam putusannya banyak yang tidak dilaksanakan oleh terlapor, bahkan beberapa keputusan KPPU dibatalkan oleh pengadilan negeri setelah pihak melapor menyatakan keberatannya. KPPU nomor 41 KPPU 2010 tender pengadaan sarana dan prasarana konversi energi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2009. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam konversi energi yang semula menggunakan minyak tanah menjadi LPG merupakan satu program penghematan minyak tanah, mengingat cadangan minyak di Indonesia sudah sangat menipis. Pengamat perminyakan menilai bahwa cadangan minyak di Indonesia hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan selama 12 tahun, terhitung sejak tahun 2012. Konsumsi minyak tanah sebelum dilakukan konversi mencapai kisaran 12 juta kiloliter setiap tahun. Karena itu, besaran subsidi mencapai sekitar 25 triliun. Angka ini berubah sesuai dengan basis asumsi harga minyak mentah dunia maupun volume. Manfaatan LPG jelas mengurangi konsumsi subsidi minyak tanah. Inilah yang kemudian menjadi alasan utama pemerintah mengeluarkan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG. Kebijakan ini dilaksanakan sejak tahun 2007 sehingga menjelang akhir 2010. Dan revisi pagu anggaran baru dikeluarkan pada bulan Mei 2009 yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan hingga perlu adanya penambahan tenaga ahli dalam pelaksanaan pekerjaan. Melihat bahwa pagu usulan dan pagu pengesahan berbeda, yakni pagu pengesahan memiliki nilai yang lebih kecil dari pagu pengesahan, hal ini menyebabkan terjadi perubahan yang berbentuk penambahan, pengurangan, dan penyesuaian ruang lingkup pekerjaan terkait revisi tersebut. Selain itu juga, panitia mengatakan perluasan lingkungan kerja ini juga atas permintaan daerah yang belum mendapatkan jatah konversi. Perubahan-perubahan tersebut disepakati oleh panitia dan calon pemegang tender pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. Itu unit biaya personil dan unit biaya non personil.
Majelis Komisi berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan post bidding activity, oleh karena pemasukan dokumen tersebut dinilai sebagai dokumen tambah pasca penawaran dan telah melanggar lampiran 1 bab 1 huruf C angka 3.2 Kepres nomor 80 tahun 2003. Namun penerapan pasal tersebut tidak secara penuh dikolaborasikan oleh Majelis Komisi, oleh karena terhadap klarifikasi dokumen penawaran. Suatu tindakan adalah dilarang jika terdapat unsur mengubah substansi penawaran, di mana terhadap pemasukan 3 dokumen tersebut tidak terbukti ada perubahan pada substansi penawaran atau bahkan dokumen penawaran itu sendiri. Terhadap fakta tersebut, maka Majelis Komisi selain tidak secara utuh menerapkan pasal pada Kepres nomor 80 tahun 2003. Kita masuk ke bagian saran. Berdasarkan pembahasan juga kesimpulan di atas, maka kelompok kami memberikan saran yaitu melihat pada kenyataan bahwa kasus persekongkolan tender merupakan kasus terbanyak yang ditangani oleh KPPU. Penting untuk diadakannya sinkronisasi pengetahuan teknis pengadaan barang atau jasa pemerintah, sehingga dalam memutus perkara tender KPPU tidak salah menerapkan pasal di dalam peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa. Pemerintah dan KPPU dapat lebih mengkolaborasikan fakta-fakta atau penemuan-penemuan oleh tim pemeriksa, dan juga perlu untuk diadakannya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan kewenangan KPPU, terutama dalam hal pembentukan peraturan komisi, mengingat banyak perluasan-perluasan pasal yang dilakukan oleh KPPU yang menjadi landasan dalam memutus perkara tender, serta perlunya revisi untuk menjelaskan definisi pihak lain pada pasal 22 UU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.